Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang nilai dari hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah 5X kurang 1 sama dengan 0, tentukan nilai dari A. X1 kurang 2 yang dikuadratkan ditambah X2 kurang 2 yang dikuadratkan. B. 1 per X1 tambah 1 ditambah 1 per X2 tambah 1. C. X1 kuadrat kali X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Langkah pertama, kita tentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai A, perhatikan di sini. Untuk nilai A, itu letaknya di depan X kuadrat, yaitu angka positif 2. Untuk nilai B, yang di depan X saja, yaitu positif 5. Sedangkan C yang paling belakang sini, yaitu negatif 1. Selanjutnya, kita akan menentukan hasil jumlah dan juga kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama untuk hasil jumlahnya terlebih dahulu. X1 ditambah X2, di mana rumusnya yaitu min B per A. Nah, perhatikan di sini. Untuk nilai B, itu nilainya 5. A nilainya 2, sehingga di sini kita tulis min 5 per 2. Ini untuk hasil jumlahnya. Lanjut untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 kali X2 rumusnya yaitu C per A. Sama dengan untuk nilai C sama dengan negatif 1. Untuk nilai A-nya sama dengan positif 2. Maka di sini kita tulis negatif 1 per 2. Nah, setelah ini barulah kita bisa untuk menyelesaikan soalnya satu per satu. Mulai dari bagian A terlebih dahulu. X1 kurang 2 yang dikuadratkan ditambah X2 kurang 2 yang dikuadratkan. Sama dengan. Nah, langkah pertama kita jabarkan bentuk X1 dikurang 2 yang dikuadratkan. Caranya, X1 kuadrat itu hasilnya X1 kuadrat. Lalu, X1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2X1 dikali 2. Hasilnya negatif 4X1. Lalu negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4. Ditambah, pindah lagi ke bagian sebelahnya. X2 kuadrat itu hasilnya X2 kuadrat. Lalu X2 kali negatif 2 hasilnya negatif 2X2. Lalu dikali 2. Hasilnya negatif 4X2. Lalu negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4. Selanjutnya tinggal kita kelompokkan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 4X1 dikurang 4X2 positif 4 ditambah 4 hasilnya positif 8. Sama dengan, perhatikan di sini. Adapun bentuk penjabaran dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yaitu sekarang akan menjadi bentuk, perhatikan, dalam kurung X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 dikali X2. Ingat, ini bentuk penjabaran dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Lanjut, negatif 4X1 dikurang 4X2. Kita rubah cara penulisannya menjadi negatif 4-nya tarik keluar. Yang tinggal di dalam kurung yaitu X1 ditambah X2. Lalu jangan lupa ditambah 8. Sama dengan bentuk X1 tambah X2. Sudah kita cari di awal tadi. Oke, ini dia hasil X1 tambah X2. Nilainya berapa? Negatif 5 per 2. Maka sini kita tulis negatif 5 per 2. Jangan lupa dikuadratkan.
Lalu dikurang 2. X1 kali X2 juga sudah kita cari tadi yang hasilnya negatif 1 per 2. Oke. Lanjut, dikurang 4 dikali X1 tambah X2, nilainya tadi negatif 5 per 2. Jangan lupa ditambah 8, sama dengan negatif 5 per 2 kuadrat. Itu hasilnya berapa nih? Positif 25 per 4. Lanjut, negatif 2 dikali negatif 1 per 2 hasilnya positif 1. Lalu negatif 4 dikali negatif 5 per 2 hasilnya positif 10. Lalu jangan lupa ditambah 8 sama dengan 25 per 4. 1 ditambah 10 hasilnya 11 ditambah 8 hasilnya positif 19. Sama dengan 25 ditambah 4 dikali 19. Kita peroleh hasilnya 76 per di bawahnya perhatikan angka pada bagian penyebut yaitu 4. 25 ditambah 76 kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 101 per di bawahnya 4 dan ini dia cara penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke soal bagian B. 1 per X1 tambah 1 ditambah 1 per X2 tambah 1 sama dengan. Langkah pertama kita kali silang terlebih dahulu. 1 dikalikan dengan angka di bawahnya, sebelahnya sini, itu menjadi X2 tambah 1. Karena di sini tandanya tambah, maka sini juga kita tulis tambah. Lanjut kita kali silang lagi. 1 dikalikan dengan X1 tambah 1, maka hasilnya tetap X1 tambah 1. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. Nah, perhatikan cara perkaliannya ini. X1 kali X2, maka hasilnya X1 X2. Lanjut lagi, ditambah. X1 kali 1, hasilnya X1. Ditambah lagi. 1 kali X2, hasilnya X2. Terakhir, positif 1 kali positif 1, hasilnya tetap positif 1. Lanjut sama dengan. Sekarang kita kelompokkan bagian atasnya terlebih dahulu. Perhatikan cara penulisannya. X1 tambah X2, lalu 1 ditambah 1, hasilnya 2. Per di bawahnya, tetap. X1 kali X2 ditambah X1, ditambah X2, ditambah 1. Sama dengan. Untuk nilai dari X1 tambah X2 sudah kita cari tadi, yang nilainya negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2. Lalu ditambah 2. Per di bawahnya, X1 kali X2 nilainya negatif 1 per 2. Ditambah X1 ditambah X2 nilainya negatif 5 per 2. Tutup kurung, jangan lupa ditambah 1. Lanjut sama dengan negatif 5 per 2 tambah 2. Perhatikan cara penyelesaiannya. Negatif 5 ditambah 2 kali 2 hasilnya 4. Per di bawahnya 2. Lalu per lagi di bawahnya. Ini penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita operasikan. Negatif 1 dikurang 5 hasilnya negatif 6. Oke, perhatikan bagian ini terlebih dahulu. Penyebutnya sudah sama, bagian atas bisa langsung kita operasikan. Negatif 1 dikurang 5 hasilnya negatif 6. Dibagi 2, maka hasilnya negatif 3. Jangan lupa ditambah 1. Sama dengan negatif 5 tambah 4 hasilnya negatif 1. Per di bawahnya 2, lalu per lagi. Perhatikan di sini. Negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2. Sama dengan, ingat negatif bagi negatif hasilnya positif. 1 per 2 dibagi 2, maka hasilnya 1 per 4. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal bagian C.
X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat sama dengan. Perhatikan cara penulisannya terlebih dahulu. Nah, bentuk ini akan kita rubah menjadi, sekarang kita coba tarik. X1, X2-nya kita tarik, apa yang tinggal di dalam tanda kurung? Perhatikan, X1-nya kita ambil. Karena dia kuadrat, berarti tinggal masih ada X1 yang satunya lagi. Lalu X kuadrat, X2-nya sudah kita tarik nih, berarti tidak ada lagi. Oke, ditambah bagian sini lagi. Perhatikan untuk bagian sini, X1-nya sudah kita ambil. Sini X2-nya juga sudah kita ambil karena dia kuadrat, berarti masih ada tinggal satu lagi X2-nya. Nah, bagi yang bingung, nah perhatikan di sini bagi yang bingung, jika angka ini yang di dalam tanda kurung ini kita kalikan dengan angka di dalam tanda kurung di sebelahnya, maka hasilnya akan sama seperti bentuk bagian atas ini. Sekarang kita coba. X1 kali X2 dikali X1. Apa hasilnya? Yaitu X1 kuadrat dikali X2. Lalu, X1 kali X2 dikali X2. Apa hasilnya? Yaitu X1 dikali X2 kuadrat. Ini cuma cara penulisannya saja yang berbeda. Nilainya tetap sama. Oke, kita lanjut sama dengan X1 kali X2. Nilainya sudah ada, yaitu negatif 1/2. Lalu dikali X1 tambah X2 nilainya juga sudah ada yaitu negatif 5/2. Sama dengan negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Oke, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 5 hasilnya 5. Per di bawahnya 2 kali 2 hasilnya 4. Sehingga jawaban akhirnya yaitu positif 5/4. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.